basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, ada beberapa surat yang masuk kepada lembaga DPRD, dan pada hari Senin ini memang kita adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat. Senin dan Selasa itu adalah untuk menyelesaikan seluruh surat-surat yang masuk ke dalam lembaga DPRD. Maka pada hari ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan, karena ini bersifatnya sangat penting sekali dengan informasi surat yang masuk kepada kami. Yaitu kami hadirkan seluruh, baik itu komisi 3 sebagai mitra kerja dan ketua-ketua fraksi yang sebagai tonggak tertinggi dari fraksi masing-masing, dan juga yaitu utusan komisi 1 dan 2. Maka dalam menyangkut dalam hal ini surat yang telah kami terima, maka telah diagendakan oleh Bamus yaitu pada hari Senin ini. Maka kita sudah membaca surat yang masuk. Memang ini terkait yaitu tentang PP 11 tahun 2017 perubahan menjadi PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Maka dalam hal ini oleh kami sebagai DPRD adalah penyambung dan penerima aspirasi masyarakat kita, siapapunkah dia, asal yaitu berada di lingkungan Kabupaten Sijunjung. Dan ini kita pada hari ini adalah menampung dan menerima. Maka untuk itu sebelum kita berikan kepada OPD yang terkait, mungkin kita ingin meminta dulu kepada kawan-kawan di DPRD untuk bagaimana prosesnya nanti oleh kita dan mekanisme dalam rapat kita nanti. Mungkin ada masukan dan tambahan informasi, kita persilakan kepada kawan-kawan di DPRD. Silakan Ketua Komisi 1. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama sekali kami sampaikan bahwa BKSDM adalah mitranya dari Komisi 3. Jadi kalau bisa Ketua Komisi 3 didampingi yang depan untuk mendampingi pimpinan, itu pertama. Yang kedua, nama-nama ASN yang dari punya eselon, yang tidak punya eselon, itu kami terima ada sebanyak 24 orang. Jadi yang hadir sampai saat sekarang ini 5 orang. Jadi bagaimana kawan-kawan yang 19 lagi, apakah memang suratnya sampai atau mungkin ada laporan kepada penanggung jawab, yaitu Bu Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung aja mengakomodir yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 1 Pak April. Silakan Pak Sasmil Triadi. Untuk ke depan kita ini pula kelebihan Ketua Komisi 3 ini. Itu namanya April. Kalau bisik lah kan tapora, kata dongeng, imbol lah terampun. Baik, kalau yang kedua, usulan yang disampaikan oleh Pak April, mungkin langsung aja pada sekretariat untuk menyampaikan. Ini apa diundang secara keseluruhan atau perwakilan saja? Saya silakan pada sekretariat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa undangan untuk menghadiri rapat kerja ini disampaikan kepada perwakilan ASN Lonjok. Itu kami sampaikan melalui koordinatornya Ibu Rika. Baik, terima kasih. Sudah Pak April. Mungkin untuk sekapur sini, karena ini mitra kerja dan oleh ilmunya sudah dapat pula oleh beliau kemarin. Kita persilakan kepada Ketua Komisi 3 untuk ada tambahan yang disampaikan, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan DPRD beserta Ibu Bapak anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari ketua fraksi, anggota komisi, dan ketua-ketua komisi 1 dan 2. Khususnya yang saya hormati Bapak Ibu dari himpunan yang menamakan perwakilan SN non-job yang hadir pada saat ini. Khususnya yang kami hormati para media, baik itu media cetak, elektronik, yang sama-sama dapat hadir di dalam mendengarkan aspirasi perwakilan dari Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi. Acara kita pada hari ini terjadi berdasarkan surat yang disampaikan atas nama Rika Susanti SK pada tanggal 29 September 2021. Inilah dasar kita kenapa kegiatan sharing atau penyampaian aspirasi pada hari ini. Dan yang kedua, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rapat kita bisa kita langsungkan pada hari ini ketika perwakilan dari Komisi 3 dan seluruh fraksi sudah hadir pada saat ini. Apalagi sesuai dengan undangan pimpinan, dan saya ini perlu saya pertanyakan juga kepada pimpinan, karena rapat ketua fraksi itu tidak diundang ketua-ketua fraksi ini setiap rapat kerja menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Ya, tatib sebenarnya menurut tatib kita. Tetapi udah beberapa kali dan akan beberapa kali ini sudah menjadi kebiasaan kita. Ini perlu kita lihat dulu dasar-dasar kita melaksanakan kegiatan rapat kerja. Karena setiap komisi itu sudah perwakilan utusan dari semua fraksi. Jadi ketika diikuti oleh ketua fraksinya setiap rapat, ini merasa saya kurang etis juga, apalagi tidak ada di dalam tatib kita. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang ingin saya tanya kepada Ibu Rika Susanti yang sebagai di dalam hal ini adalah mewakili memasukkan surat ini. Pertama, apakah betul dari 24 orang ini yang terdata di dalam surat yang Ibu sampaikan non-job, satu visi dan misi untuk menyampaikan kegiatan pada hari ini? Apakah semuanya sudah dikasih tahu dan apakah semuanya bersepakat untuk melaksanakan ini? Karena ini adalah atas nama yang 24 orang ini. Sebelum nanti kita minta masukan pendapat dari Bapak Ibu anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Jadi untuk sementara saya persilakan dulu untuk menjawab itu, Rika. Mohon maaf maskernya dibuka. Ketua, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD, kemudian Ketua Komisi, dan juga Bapak Ketua Fraksi, kemudian perwakilan Komisi 1, 2, dan 3. Baik, saya akan mencoba menjawab daripada pertanyaan dari Ketua Komisi 3, Bapak Ultriadina. Untuk yang non-job 24 orang, berdasarkan surat yang kita layangkan, kita semua waktu itu sudah menyatakan katakanlah kesepakatannya untuk mengajukan surat dengan pendapat dengan perwakilan kami yang ada di DPRD. Artinya ke siapa lagi kami akan mengadu kalau bukan kepada bapak-bapak kami, bapak dan ibu kami yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sijunjung ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, surat sudah dilayangkan ke DPRD, kemudian juga sudah ada balasan
kapan akan dilaksanakan hearing, yaitu hari ini. Kita juga sudah sampaikan via WA, ada juga kita kontak langsung Pak Ketua. Namun ada beberapa orang ini perwakilan yang hadir karena juga ada di sana suami istri ya yang dinonjobkan, suami istri dinonjobkan. Kemudian ada yang memang hari ini karena memang jadwal kita bersurat 29 dijadwalkan 11 Oktober. Nah, beberapa hal mereka sudah terjadwal, ada yang wisuda anaknya pada hari ini juga Pak Ketua. Kemudian juga ada yang sakit, ada yang pasang pen karena patah dan beliau tidak bisa untuk menaiki tangga ke sini, gitu beberapa. Kemudian ada yang istri dan ada juga yang tes sekolah. Nah, ada memang beberapa yang mundur Pak Ketua. Karena memang mungkin saya sampaikan saja di sini tidak apa-apa karena memang merupakan ini tempatnya kami beraspirasi karena memang wahananya memang di sini ya. Nah, ada juga yang ditelepon Pak beberapa hari yang lalu, di sini juga ada yang kena telepon. Nanti mungkin bisa mengatakan Pak Tamsil bahwa apakah Bapak tidak takut untuk hearing dengan DPRD karena nanti ini akan di blacklist oleh Pemda. Nah, ini salah satu contoh Pak Ketua. Saya bukakan saja tidak apa-apa ya, karena ini tempat kami berkeluh kesah gitu. Nah, ada Pak Tamsil juga di sini yang ditelepon langsung oleh pihak yang bersangkutan. Nah, nanti kalau datang hearing ke DPRD menyampaikan aspirasi, nanti di blacklist. Kita akan di blacklist. Nah, tapi dengan Pak Tamsil jawabannya luar biasa. Saya ini laki-laki Pak, saya ini laki-laki, jadi saya tidak akan mundur karena memang ini sudah menjadi kesepakatan. Nah, barangkali undangan kita kirim via WA. Nah, ada yang merespon, ada juga yang tidak. Nah, ini perlu kami sampaikan dari 24 orang. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata memang yang dinonjolkan itu belakangan ini kita dapat data terbaru Pak, bertambah. Saya baru dapat datanya bertambah menjadi 32 orang. Yang 24 orang itu kurang 2 Pak, karena memang ada kepala puskesmas 2 orang yang memang mereka waktu itu tidak dilantik. Nah, jadi memang mereka tidak dilantik dan hari ini ada penggantinya. Jadi kita keluarkan yang 2 itu menjadi 22. Barangkali sebagai awal pembukaan kami itu saja Pak Ketua Komisi 3, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika yang telah menjelaskan sedikit kronologis bagaimana hal ini bisa terjadi dan juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa di dalam 24 orang ini awalnya bersepakat. Tetapi di dalam perjalanan waktu ada yang tidak bersepakat lagi. Artinya pada hari ini 24 orang ini 5 orang yang hadir pada hari ini tidak mewakili 24 orang. Apakah begitu, Bu Rika? Ya, mungkin tidak semuanya juga yang tidak mewakili. Artinya yang sakit mereka izin, dan yang dengan ada memang hari ini bertepatan jadwalnya mereka setuju Pak. Ini yang perlu kita beritahu lagi. Yang tidak bisa dihubungi lah barangkali yang tidak bersepakat seperti kesepakatan awal. Terima kasih. Oke, berarti yang hadir pada hari ini 5 orangnya. Ya. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu dari anggota DPRD, sebelum kita menyerahkan nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari mungkin bisa dikatakan kelompok yang merasa iba hati. Jadi kalau ada saran pendapat dipersilakan dulu. Terima kasih pimpinan. Jadi yang kami tanyakan di sini, tadi Bu Rika selaku koordinator ASN yang 24 orang menyampaikan bahwa tadi ada yang menelpon beliau, ada yang hadir. Tentu kita juga ingin tahu Ketua, 5 orang yang hadir sekarang, kemudian yang menelpon bahwa ada halangan ini, tentu kita tahu juga berapa orang, yaitunya kawan-kawan yang 24 orang ini yang menelpon Bu Rika, yang ada alasan memang tidak bisa hadir ke sini. Mungkin mohon kita juga tahu namanya Ketua. Terima kasih.
pimpinan. Baik, sebentar dulu Pak Redi, maaf. Baik, mungkin nanti oleh kita nanti akan ditambahkan oleh Ketua Komisi 3. Kita dengarkan dulu presentasi dari kawan-kawan OPD secara bersama. Nanti kita terima apa informasi yang beliau sampaikan. Nanti baru ada masukan atau tambahan dari kawan-kawan dari anggota dewan, kita persilakan nanti. Mungkin kita langsung akan dimoderatori oleh Ketua Komisi 3. Kami silakan kepada Pak Ketua Komisi 3. Oke, makasih pimpinan. Kita sebetulnya sepakat dengan apa yang disampaikan pimpinan. Tetapi sedikit seperti yang ditanyakan Pak Abdul tadi, tolong ada gambaran dulu sebelum nanti presentasi Bu Rika, karena ini menyangkut mungkin semacam ini di sini, ini tidak di sini. Ini menyangkut ini nanti kan terhadap pemerintah daerah. Artinya dipersilakan untuk langsung presentasi, tetapi tolong dijelaskan siapa yang memang tidak ikut dalam 24 orang ini dalam kegiatan ini. Hanya itu saja. Nanti silakan bergilir presentasikan, menyampaikan apa betul yang dirasakan dan sepanjang apa pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada bulan yang lalu. Jadi dipersilakan ya. Pimpinan. Ya, terima kasih pimpinan. Sebelum perwakilan dari yang 24 orang Ibu Rika menyampaikan paparannya, tentu kami kembali mengingatkan, tolong nanti Ibu Rika juga menegaskan apakah yang hadir pada hari ini sudah mewakili ke semua orang. Artinya kalau mereka melakukan hearing, tentu DPR akan menindaklanjuti. Terkait mekanisme nanti tentu kita bicarakan lebih lanjut. Nah, tentu akan ada keputusan atau tindak lanjut. Yang perlu saya pertanyakan hari ini, yang 5 orang ASN perwakilan ini bisa mewakili rekan-rekannya atau tidak? Kalau tidak bisa mewakili, mohon maaf pimpinan, hearing tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua beserta pimpinan Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 1, perwakilan 2, ketua-ketua fraksi yang hadir pada hari ini. Ini memang apa yang ditanyakan oleh bapak-bapak dari ASN, Sekwan dan media yang hadir pada hari ini. Apa yang ditanyakan Pak Sasmi Otriadi tadi awal sebelum kita mulai, yaitu mengenai ketua fraksi, saya sebagai ketua fraksi Golkar. Jadi memang untuk siang nanti juga ada ketua fraksi. Ini perlu kita ini internal kita ya. Terus kebetulan kami hadir sekarang, banyak ketua fraksi yang hadir menyangkut dengan ASN. Nanti nggak hadirlah ketua fraksi itu. Jadi makanya kami hadir bersama-sama ketua fraksi lainnya. Mungkin apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, termasuk Pak Pul tadi yang pertama menanyakan itu Pak Bremasa dan Pak Redi. Kita ingin tahu Pak, tadi Bu Rika menyampaikan bahwasanya ini adalah perwakilan dari ASN yang dinonjolkan. Apakah sebelum membuat apa ini kan ada persetujuan mungkin berupa tanda tangan kah? Apakah namanya bahwasanya mereka terlibat dalam sini? Takutnya nanti kita 5 orang yang mewakili mereka, tahu-tahu mereka tidak setahu mereka diwakili. Ini kita perlu tahu Pak Ul. Nanti jangan bumerang loh pada kita, kepada Dewan. Kedua, secara forum baik dimanapun rapat, tadi Bu Rika menyampaikan 24 kurang 2, berarti 22. Lebih 2. Kurang 2 ya, berarti 22. Berarti kalau 22, kalau 50 tambah 1 berarti kan 11 ya. Ini baru 5 orang. Ini perlu kita pertanyakan juga, saya aturan aja. Kita yang real aja ya. Jadi itu menurut kami ya,
kalau ini bisa, contoh mungkin ada tanda tangan dari persetujuan mereka. Apa biasanya kita kalau umpamanya ada bikin apa kan pasti ada persetujuan. Tapi kalau sekedar telepon itu nggak bisa kita apa. Tapi yang ada berupa SMS, WA, bahwasanya mereka tidak bisa hadir hari ini karena berhalangan hadir ini begini bla bla bla. Mungkin bisa kita apa. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, Pak Redi. Pada intinya yang dipertanyakan itu hampir sama Bu Rika, terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Kalau dasarnya jelas surat yang Ibu Rika masukkan, tetapi yang dipertanyakan itu pertama kehadiran pada hari ini, yang kedua apakah ini sudah betul surat ini mewakili semua yang ada di dalam daftar yang tercatat. Hanya itu ketika ini sudah bisa dijelaskan apakah 5 orang ini memang betul mewakili 22 orang, tentu Bu Rika dipersilakan untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Yus dan juga Pak Ketua Komisi. Mungkin di sini memang kita ada yang via telepon, Bu. Ada via telepon, ada juga via WA beberapa yang kita konfirmasi kehadirannya. Untuk yang izin, dan ini memang ada yang dari eselon 3, ada beberapa orang yang memang ada DL katanya Pak. Saya hubungi dinas luar, itu serah terima semacam pekerjaan di Padang Taro untuk Mas Joko. Nah, saya hubungi semalam gitu. Kemudian untuk Mas Tri Nugroho, mungkin tak apa-apa saya sebutkan namanya satu persatu. Untuk Pak Dr. Abdul Syukur, dia mengantarkan anaknya hari ini Pak. Ada kegiatan di Padang, saya nggak tahu persis, tapi sudah berkontak, ada undangan saya kirim. Nah, kemudian juga untuk yang Mas Tri Nugroho dengan istri, nah ini berdua ini Pak. Hari ini serah terima langsung di pustaka dengan Pak Acang. Dan beliau berjanji setelah selesai akan menuju ke sini. Ini kita masih kontak via WA. Jadi dia menghadiri sebentar, nanti dia akan izin kepada pimpinannya di pustaka. Nah begitu. Kemudian untuk yang Ibu Kusmi, untuk Elna Fitri dia sakit, pasang pen kakinya, jadi tidak mungkin untuk menapaki tangga di gedung ini. Kemudian untuk yang Ibu Kusmidar yang dari Puskesmas Maluku Utara yang kategorinya kan, dari kemarin itu non-job dan hari ini sudah menjadi PLT kampus. Jadi berkurang lagi, jadi sudah menjadi PLT kampus. Kemarin non-job di 24 September dan hari ini sudah PLT kampus. Kemudian yang selanjutnya untuk Bu Hafsiarni, itu istrinya Pak Ade sendiri, Pak Reflex. Jadi memang beliau mewakili Pak, jadi dua suara lah kalau kita adakan voting seperti itu. Untuk Mas Tri juga dengan istrinya, kalau dia datang artinya istrinya akan datang kemari. Kita sudah kontak, tadi pagi juga sudah kontak. Kemudian untuk Weni tes sekolah hari ini, kemudian Ibu Novrianti Elvita yang di rumah sakit juga kita kontak Pak. Dan beliau mengatakan saya sudah menerima dengan ikhlas Bu. Nah ini bukan permasalahan ikhlas Bu, kita juga ikhlas Bu Pak. Ya yang namanya jabatan kan amanah, tapi memang karena ini menyangkut hak kita juga dan juga menyangkut daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau boleh nanti saya sampaikan, saya akan paparkan. Ini kalau memang diberikan kesempatan Pak Ketua, ya. Kemudian yang juga kita kontak untuk Pak Ison Fernelli di kontak juga, itu beliau mengatakan saya MPP saja lagi Bu. Saya pikir saya nggak ikut, saya mau MPP saja karena 2 tahun lagi ya Pak, 2 tahun lagi ya kita kontak tadi ya. Iya, dia MPP saja lagi ya, berarti kita juga tidak bisa paksakan lagi Pak begitu. Kemudian untuk Bundra Bakti yang dari Kumanis, beliau sudah sampai di Kumanis, namun hari ini via WA beliau menemani orang tuanya sidang di kejaksaan Pak, karena memang mungkin juga ada yang tahu ada permasalahan orang tuanya di kejaksaan. Kemudian untuk Hendra Purnama, anaknya wisuda hari ini di Padang. Nah ini yang beberapa yang kita konfirmasi yang memang pada awalnya bersepakat untuk hadir, dan malah mereka cukup bersemangat Pak kalau dari kita himpun seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan untuk hari ini Pak Ketua. Terima kasih atas waktunya.
Oke, terima kasih. Kita sudah sama-sama dapat mendengar atas penjelasan setiap yang kita pertanyakan terhadap bisa dikatakan apa namanya ini Bu Rika?